Video lawas Ahok yang seolah buktikan Anies tukang janji bombastis ditulis oleh Syardi dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat medsos Yusuf Muhammad membagikan sebuah video lawas yang mengingat kembali betapa jauhnya perbedaan antara Ahok dengan Anies. Video tersebut memperlihatkan Ahok menyindir Anies saat tampil di program Najwa Shihab saat keduanya akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta lalu. Dalam narasi cuitannya, Yusuf Muhammad menyebut bahwa Ahok sejak lama sudah mengingatkan soal potensi kebohongan Anies Baswedan. Jauh dari Ahok sudah ingatkan soal potensi kebohongan gak benar, kata Yusuf Muhammad. Tapi gimana lagi, mereka lebih milih pembohong daripada yang jujur, katanya. Dilihat dari video itu, tampak Ahok dan Anies Baswedan tengah berdebat di program acara yang dipandu Najwa Shihab. Ahok menyinggung soal janji kampanye Anies Baswedan terkait rumah DP 0 rupiah, yang mengaku heran dengan anggaran untuk membiayai program andalan Anies saat kampanye di Pilkada itu. Saya orang keuangan ya, saya bingung juga APBN 2.000 triliun rupiah, mau bangun apa lagi kita, kata Ahok. Ahok menegaskan kepada Anies bahwa dirinya tidak suka berbohong ke masyarakat hanya untuk menang pilkada. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada, itu saja. Saya mesti jujur, kata Ahok. Pernyataan Ahok lantas ditanggapi oleh Anies. Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk membiayai program rumah DP 0 rupiah itu bukan berasal dari pemerintah. Jadi begini, ketika kita berbicara uang 350 juta rupiah itu bukan uang pemerintah, DP-nya dihilangkan, katanya. Anies Baswedan juga meminta kepada Ahok tidak perlu marah-marah maupun menyerang pribadi orang lain jika ingin mengkritik programnya itu. Gak perlu marah-marah, gak perlu nyerang pribadi, katanya. Sejak awal, Ahok banyak sekali mengendus program yang nilainya terlalu muluk atau terlihat sulit diwujudkan. Ahok yang logis tentu saja akan mempertanyakan program-program tak jelas, sedangkan Anies kebalikannya, menggunakan program bombastis untuk menggait simpati masyarakat. Dulu pernah Ahok diminta oleh warga untuk tidak menggusur tempatnya jika terpilih nanti, dan kebetulan tempat tersebut dekat dengan pinggir kali dan termasuk yang harus direlokasi. Ahok secara jujur mengatakan bahwa tempat tersebut harus direlokasi. Ahok secara terang-terangan mengatakan tidak akan berbohong dan memberi janji manis di awal. Meski pahit, dia akan mengatakan sejujurnya tanpa menutupi apapun. Dalam beberapa kesempatan, Ahok juga pernah mengatakan lebih taat kepada konstitusi daripada konstituen. Meskipun pada akhirnya harus berseberangan dengan kehendak warganya, dia tetap menjalankannya apapun yang terjadi. Semua itu bisa terlihat dari normalisasi sungai di mana banyak warga yang direlokasi, banyak perlawanan, keributan dan provokasi. Tapi Ahok jalan terus. Jarang ada pejabat publik seperti itu, berlaku jujur tapi pahit yang membuatnya dijauhi masyarakat. Lebih banyak orang yang memberi janji manis dan berlaku layaknya calon pahlawan bagi mereka, berjuang demi rakyat, jungkir balik demi membela kepentingan rakyat. Gak sekalian salto aja. Bedanya Anies memberikan janji manis yang terlalu manis hingga bikin masyarakat doyan dan ketagihan. Kebijakan Ahok tidak populer, banyak yang takut sehingga Ahok tidak terpilih kembali dan kebetulan tersangkut kasus pula. Tapi kini, semakin bertambahnya waktu semakin kita sadar siapa Anies sebenarnya. Dia seorang spesialisasi penebar janji fantastis dan bombastis. Ulang, selain itu dia pintar mengolah kata sehingga enak didengar oleh telinga orang awam yang mudah diperdayai. Target dari 232.000 unit rumah dipangkas hingga 95% menjadi hanya 10.000 unit saja. Bayangkan, 95% warga yang berhak harus pupus harapannya. 200.000 lebih warga harus gigit jari akibat termakan janji manis yang bombastis. Apakah ini yang disebut pembohongan atau bukan? Silahkan nilai sendiri. Katanya sih target pembangunan rumah dipangkas karena masalah pandemi. Alasan yang kebetulan pas, tapi kalau kita ingat lagi dengan anggaran fantastis Formula E, kenapa? Bisa ada duitnya? Ahok dulu dimusuhi banyak orang, tidak disukai banyak warga karena dianggap suka menggusur, dan tampaknya masyarakat belum bisa menerima kehadiran pemimpin yang apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Mereka lebih memberi janji dan ilusi palsu meski sadar bakal dikecewakan di kemudian hari. Andi Arief serang Yusril menepuk narkoba di Dolang, terpercik muka sendiri, ditulis oleh Yoli Shalala dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Terlibatan pakar hukum tata negara Profesor Yusril Iza Wahidra sebagai kuasa hukum beberapa pengurus Partai Demokrat yang dipecat AHY dengan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung terkait ADART Partai Demokrat nampaknya tidak diterima begitu saja oleh beberapa elit Partai Demokrat kubu Cikeas.
memainkan drama seperti sudah tabiat mereka. Seolah merasa paling dizalimi, paling menderita, paling sengsara. Tidak malu mereka dengan guru honorer yang selalu dibela Yusril, baik di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, meskipun diberlakukan tidak adil di setiap rezim pemerintahan. Tidak pula guru honorer dan tenaga medis honorer ini membuat drama Korea sedemikian rupa. Andi Arief sedang memainkan drama itu. Ya, ketua Bapelu Demokrat sepertinya bak tersambar petir di siang hari. Mungkin telinganya langsung panas, matanya mulai rabun, ingatan berkurang dan tidak menutup kemungkinan beliau juga dalam posisi sakau sehingga menyoal dukungan Demokrat pada Yuri Kemal atau putra Yusril pada Pilkada Belitung Timur tahun lalu. Dan segala derita Andi Arief yang paripurna itu membuat beliau lupa bahwa Partai Bulan Bintang dengan tanda tangan Yusril lah yang bisa mengusung SBY jadi presiden tahun 2040. Tanpa Yusril dan Partai Bulan Bintang, jangankan Andi Arief yang tidak bisa mencicipi manisnya duduk sebagai staf khusus presiden, SBY sekalipun tidak akan pernah tercatat dalam sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dapat saya dan pembaca simpulkan kelakuan Andi Arief mengungkit dukungan Demokrat kepada Yuri di Pilkada Belitung Timur seperti pepatah menupuk narkoba di dulang, terpercik buka sendiri. Hehe. Kalau bicara siapa yang kejam, Andi Arief ini seperti Hayati menghakimi Zainuddin dalam novel Buya Hamka yang termasyhur itu. Dia hanya ingat kekejaman orang lain padahal kecil, tapi dia melupakan kekejaman dirinya kepada orang lain padahal begitu besarnya. Supaya Andi Arief sadar diri halusinasinya, sedikit kita ingatkan bahwa junjungannya dahulu setelah didukung dan berhasil jadi presiden tanpa punya rasa malu dan ingat terima kasih memecat Profesor Yusril yang merupakan tokoh sentral Partai Bulan Bintang sebagai menterinya. Padahal belum genap 2 tahun menjabat. Siapa yang kejam dan raja tega Hayati? Sudahlah Andi Arief, narkoba tidak baik untuk kesehatan jiwa. Semakin kalian menyerang pribadi Profesor Yusril itu semakin melegitimasi bahwa kalian sedang berada di titik terlemah dalam sebuah pertarungan. Profesor Yusril selalu mengajarkan bahwa hanya pecundang yang lari dari gelanggang. Sekarang ini gelanggangnya ada di Mahkamah Agung. Tidak usah kemana-mana meminta perhatian. Bertarunglah di tempat semestinya. Siapkan raja argumen hukum terbaik untuk mematahkan dalil hukum Profesor Yusril. Belajarlah dari Golkar. PBB dan beberapa partai lain yang dibela Yusril, kader yang berseberangan dari beberapa partai itu tidak sekalipun menyerang pribadi Yusril karena jadi kuasa hukum salah satu kubu. Mereka menunjukkan advokat terbaik untuk melawan argumentasi Yusril di pengadilan. Itu lebih terhormat daripada jurus dewa mabok ala Andi Arief. Masa ya sekelas Demokrat tidak punya amunisi untuk menghayat advokat ternama? Semakin kalian bermain di luar gelanggang, semakin terlihat kemenangan berada di pihak mana. Kura-kura begitulah. Sebagai kesimpulan, perjalanan panjang bangsa ini tidak didapat dengan drama apalagi dengan politik pecah belah. Oleh karena itu, hendaknya elit bangsa ini memberikan edukasi bagaimana berhukum di negara hukum, bagaimana berpolitik dengan tidak menyerang pribadi dan politik identitas lainnya. Kalau kalian di atas memecah belah, apalagi kami yang di bawah. Jika ada tanya mau dibawa kemana bangsa ini, elitlah yang menentukan arah. Karena akar rumput bisa apa? Reformasi sudah berumur lama, alangkah astaganya jika kita masih harus begini saja. Politik caci maki dan pecah belah. Yusril dan Partai Bulan Bintang merasakan benar bagaimana politik caci maki dengan jargon tenggelamkan PBB. Yusril murtad karena memberi dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019 lalu oleh sekumpulan orang yang mengaku paling beragama. Jadi apa kabar mereka setelah Prabowo junjungan mereka bergabung dengan pemerintahan Jokowi? Apakah hanya Yusril dan PBB yang murtad? Siapa yang tega? Siapa yang kejam? Silakan disimpulkan, saya tidak punya hak untuk memaksa pembaca. Tetapi saya tetap memposisikan hati dan menilai Yusril adalah tokoh terbaik yang dimiliki bangsa ini. Lalu Andi Arief bagaimana? Bagi saya Andi Arief menyerang Yusril cuma panjat sosial atau pansos, alih-alih publik simpati. Malah kasus narkoba terangkat lagi di ingatan publik. Kasian. #Bravo Profesor Yusril. Salam Yoli Shalala. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.